pertanyaan selanjutnya dari Sahala Sianturi di Sumatera Utara. Selamat malam, ada yang saya tanya, apakah pengertian yang tertulis dari Imamat 19 ayat 19, khususnya bagian terakhir tentang pakaian dua jenis bahan? Mau lihat terima kasih banyak. Saya coba bacakan pendeta ayat yang ditanyakan oleh Sahala Sianturi. Imamat 19 ayatnya yang ke-19. Kamu harus berpegang kepada ketetapanku. Janganlah kawinkan dua jenis ternak, dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih, dan janganlah pakai pakaian yang dibuat daripada dua jenis bahan. Demikian Pak Terima kasih. Terima kasih. Di dalam Imamat pasal yang ke-19 ada banyak aturan-aturan. Ini adalah salah satu aturan itu. Tetapi kita perlu untuk menafsirkan aturan-aturan ini berdasarkan pembukaan dari Imamat pasal yang ke-19 itu. Apa pembukaan dari Imamat pasal yang ke-19? Ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Tuhan Allah sedang mengajarkan konsep kekudusan. Apa itu kudus? Ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Ada perbedaan antara, contohnya di Imamat pasal yang ke-11, contohnya saja, antara binatang yang haram dan binatang yang tidak haram. Binatang yang najis dan binatang yang tidak najis. Kemudian di dalam Imamat pasal yang ke-14, 13, dan 14 contohnya, pada waktu berbicara tentang penyakit kusta, harus jelas ini beda, ini penyakit, harus orang itu harus dikarantina dan lain sebagainya, tentang kenajisan dan lain sebagainya. Mengapa? Karena Tuhan Allah mau menanamkan prinsip kekudusan dalam berbagai cara. Tuhan Allah mau menanamkan akan hal itu. Demikian juga apa yang dikatakan di dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat 19. Pertanyaannya tadi hanya menyebutkan tentang bahagian yang ketiga dari ayat tersebut. Tetapi ini kan satu ayat yang mengatakan ada tiga hal. Janganlah kawinkan dua jenis ternak. Itu yang pertama. Yang kedua, janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih. Kemudian yang berikut, janganlah pakai pakaian yang dibuat daripada dua jenis bahan. Ada tiga. Jadi yang satu harus ditafsirkan dalam kaitannya dengan yang lain. Jadi tidak bisa diambil begitu saja. Harus ada kaitannya. Janganlah kawinkan dua jenis ternak. Artinya apa? Jantannya adalah ternak jenis ini dikawinkan dengan betinanya ternak jenis yang lain. Tuhan mau supaya ada perbedaan, makanya dijadikan binatang-binatang itu berdasarkan jenis-jenisnya. Kemudian yang berikut adalah janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih. Ada perumpamaan juga di dalam Perjanjian Baru tentang lalang dan gandum yang tumbuh bersama-sama, ya, yang tumbuh bersama-sama. Tapi kelihatannya sama, hanya Tuhan yang tahu mana yang beda. Katanya kalau dicabut sekarang bisa kecabut juga yang gandum itu kalau lalang dicabut. Makanya selalu dianjurkan supaya ditanamlah benih yang baik. Ada perumpamaan yang mengatakan waktu ditanam benih yang baik, kemudian ada juga si jahat yang datang dan menaburkan benih yang tidak baik. Ya, jadi ada konsep harus ada perbedaan antara yang baik dan yang tidak baik, lalu perbedaan antara yang kudus dan tidak kudus. Itu konsep dalam Perjanjian Lama yang juga diteruskan di dalam Perjanjian Baru.
Ya, lalu kemudian janganlah pakai pakaian yang dibuat dari dua jenis bahan. Kalau dalam Alkitab, contohnya di dalam kitab Wahyu, ya, kalau kain linen, ya, kain linen itu biasanya adalah menggambarkan, atau linen halus yang putih menggambarkan kebenaran Kristus. Contoh kita baca ya di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan, yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus, karena mereka dibenarkan, karena mereka membasuh jubah mereka di dalam darah anak domba. Karena kasih karunia Kristus, mereka dibenarkan. Jadi kain linan itu menggambarkan kebenaran Kristus yang diberikan kepada umat-umatnya. Itu kain linen. Tapi ada juga ayat di dalam Alkitab yang menggambarkan tentang kekurangan-kekurangan manusia, atau tentang tentang ketidakbenaran manusia, yang mengatakan bahwa kebenaran manusia itu sama seperti kain yang kotor. Dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6 mengatakan, segala kesalehan kami seperti kain yang kotor. Jadi dikatakan dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-19, janganlah pakai pakaian yang dibuat dari dua jenis bahan, untuk memberikan pengajaran tentang harus ada perbedaan antara yang benar dan yang salah. Jadi konsepnya sangatlah dalam di sana. Ya, kita harus mengenakan pakaian linen yang putih yang menggambarkan kebenaran Kristus, bukan mengenakan pakaian yang kotor yang menggambarkan apa yang kita katakan kesalehan kita, padahal kita ini adalah orang-orang berdosa. Makanya di dalam kitab Sakaria pasal yang ketiga, dalam ayat yang keempat dan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat berkata, adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberi perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihatlah, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu, aku akan mengenakan aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Tidak mungkin dia mengenakan pakaian kotor sekaligus dengan pakaian pesta, di mana pakaian pesta menggambarkan kebenaran Allah, sementara pakaian kotor menggambarkan segala kesalahan-kesalahannya. Makanya di dalam Alkitab, Tuhan Yesus berkata, tidak bisa kita mengabdi sekaligus kepada dua tuan, ya, kepada Allah dan juga kepada Mamon. Ya, Yosua mengatakan dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-15, pilihlah pada hari ini kepada siapa engkau berbakti, Allah yang telah memimpin kamu keluar dari Mesir, atau Allah bangsa-bangsa Kanaan ini. Tidak bisa berbakti kepada Allah dalam waktu yang sama berbakti juga kepada Allah-Allah atau ilah-ilah lain. Makanya di dalam perintah Tuhan yang 10 itu, perintah yang pertama mengatakan, janganlah ada padamu ilah lain di hadapanku. Jadi ini mengajarkan suatu konsep yang sangat dalam, agar kita betul-betul bisa membedakan, ya, mana yang kudus, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah. Apa artinya beribadah kepada Allah dengan sepenuh hati. Dan Tuhan menanamkan semua itu kepada orang Israel melalui berbagai macam cara. Kurang lebih demikian. Terima kasih.